Oke, baik. Balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya selalu berbahagia dan untuk Anda yang saat ini gagal bayar atau baru gagal bayar pinjol, tetap tenang, jangan panik karena gagal bayar pinjol itu akan baik-baik saja. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi bahwasanya ada 11 pinjol yang akan bangkrut di tahun 2025 ini ya. Jadi begini beritanya. Dikutip dari Detik Finance, OJK ungkap 4 perusahaan multifinance dan 11 pinjol belum penuhi modal minimum. Ya, pinjol-pinjol ini tadi belum memenuhi modalnya untuk melakukan bisnis pinjaman online. Berapa sih untuk modal minimum yang harus dipenuhi oleh pinjol-pinjol itu tadi? 11 penyelenggara peer-to-peer lending alias pinjaman online atau pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 7,5 miliar. Nah, berarti modal minimum yang harus dipenuhi oleh pinjol itu 7,5 miliar sampai dengan bulan Maret 2025 ini. Masih ada 11 pinjol yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut, berarti pinjolnya ditutup. Ya kalau untuk OJK kan dia hanya pengawas jasa keuangan. Jadi tanggung jawab penuh itu ada pada perusahaan pinjol tersebut. Mau bangkrut dia, mau untung dia, itu nggak ada urusan sama OJK. Yang penting pinjol legal itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh OJK. Kalau tidak memenuhi persyaratan OJK, berarti pinjol tersebut dianggap ilegal. Ya, jadi untuk Anda yang gagal bayar, jangan panik, tetap tenang. Pinjol sudah mau bangkrut, ya nggak usah Anda berpikir lagi DC lapangan nanti datang, DC lapangan nanti berkunjung ke rumah Anda, udah abaikan saja. Kalau sudah tidak punya uang, sudah tidak mampu bayar, ya sudah gagal bayar. Untuk sampai saat ini ada 97 pinjol yang legal, yang resmi OJK. Mungkin ada Kredivo, ada Uangmi, ada Uatas, ada EasyCash, ada Kredit Pintar, ada 360 Kredit dan lain-lain apapun itu. Tapi di berita ini tidak disebut pinjol apa saja yang belum memenuhi syarat, memenuhi modal minimum yang diatur oleh OJK tadi. Ya karena pinjol itu kan bukan BUMN ya. Pinjol itu kan perusahaan swasta. Mau lanjut ya kuatkan ataupun siapkan modal besar. Kalau memang tidak mampu ya jangan membuka bisnis pinjaman online. Jadi untuk Anda sekali lagi saya ingatkan ya, pinjol itu adalah bisnis. Jadi kalau Anda memang sudah melakukan pinjaman online dan pada saat membayar cicilan Anda terus gagal bayar, nggak mampu lagi membayar, tenang saja. Itu bisnis. Bisnis yang mungkin menguntungkan bagi para pemilik modal. Kalau kita ini sebagai orang yang melakukan pinjaman, sebagai nasabah, yang pastinya ya sudah kena dengan bunga yang tinggi, sudah kena dengan teror ancaman kalau kita gagal bayar di pinjol-pinjol tersebut ya. Jadi ya banyak sekali resiko-resiko yang harus kita tanggung kalau kita gagal bayar. Skor kredit kita buruk, masuk BI checking, slik OJK segala macam ya. Jadi nggak usah lagi dipedulikan mau BI checking, mau slik OJK ya sudah. Karena memang sudah konsekuensi kita sebagai nasabah yang gagal bayar. Kita yang mungkin saat melihat media sosial muncul iklan pinjol, melihat scroll media sosial muncul iklan pinjol. Nah, kondisi seperti itu kan kadang kita kena rayuan mereka. Akhirnya kita masuk, download aplikasi dan melakukan pinjaman online. Sebetulnya dulu nggak ada pinjaman online ya biasa-biasa saja, nggak ada masalah kan begitu. Keuangan kita ya lancar-lancar saja. Ya. Karena proses yang mudah itu tadi, itu seperti jebakan. Melakukan pinjaman tanpa kita memberikan anggunan, cuman modal identitas KTP saja langsung cair. Nah, tapi kan bunganya besar. Bunganya itu sampai 0,3% per hari. Bayangkan itu. Per hari, bukan per bulan, per hari. Kalau memang kita nggak mampu lagi, keuangan kita sulit, pekerjaan kita nggak tentu, pendapatan kita nggak tentu, masa kita harus memaksakan untuk membayar cicilan pinjol yang sudah kita gagal bayarkan? Kan lebih bagus uang itu untuk kita sendiri, untuk kehidupan keluarga kita, kebutuhan kita sehari-hari. Ya, memang tidak ada orang yang mau niat gagal bayar, itu tidak ada. Karena bunganya itu berat, akhirnya ya nasabah ini nggak mampu lagi untuk membayar cicilan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Ya gagal bayar.
Jangan sampai Anda gagal bayar nanti malah gali lubang tutup lubang. Ambil pinjol yang satunya untuk nutup pinjol yang satunya, ambil pinjol yang satunya, nutup lagi pinjol yang satunya. Nggak akan selesai itu masalah. Satu pinjol yang sudah gagal bayar, selesaikan di situ saja. Jangan ditambah lagi. Jangan ditambah lagi. Ya, kalau nanti memang sudah punya rezeki, mau Anda bayar ya silahkan, nggak ada bayar ya silahkan. Itu semua hak Anda. Mau kalian pinjam online, mau nggak pinjam online, itu semua terserah Anda. Yang pastinya kesiapan mental Anda pada saat Anda gagal bayar itu harus betul-betul siap. Jangan sampai nanti menimbulkan keresahan, depresi, Anda menjadi stres, Anda menjadi sakit, ya malah nanti melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk menutup utang, membayar utang. Karena bunganya terus membengkak, bunganya terus menambah kalau kita gagal bayar. Oke teman-teman ya, untuk Anda tetap tenang, jangan panik. Semoga Anda bisa selesai dari masalah-masalah hutang. Ya, dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.